hendaknya kita menutup setiap aib kekurangan dari saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Jangan diumbar, jangan diceritakan kepada orang lain. Kecuali ada beberapa keadaan yang di situ ya, seseorang boleh menceritakan kejelekan atau aib orang dengan tujuan apa? Biar orang lain bisa waspada. Biar orang bisa waspada. Seumpama ada teman kita ngajak rundingan dengan kita, bertanya, itu fulan itu mau minjem uang sama saya, itu kira-kira anaknya tanggung jawab enggak? Maksudnya amanah enggak? Mau ngembalikan enggak? Nah kita tahu ternyata orang yang berhutang itu orangnya enggak benar, suka meremehkan hak orang lain, utang sana sini enggak dibayar. Kita cerita, wis jangan, orangnya itu sulit nek membayar utang, sulit, kamu sendiri yang nanti capek nagihnya ya. Bisa-bisa mutus silaturahmi. Lebih baik enak di depan, enggak enak di depan daripada enggak enak di belakang. Jadi dan berceritanya itu secukupnya gitu loh, jangan dibumbui, ditambahin masaku rasanya biar semakin sedap. Nah itu tidak boleh gitu. Tidak boleh. Juga boleh seseorang itu menceritakan kekurangan aib orang ketika kita diajak musyawarah masalah pernikahan. Ada orang lagi datang kepada kita, dia ingin menanyakan si fulan karena si fulan ini mau meminta anak dia untuk dinikahi. Kan berhak itu ya orang tua menyelidiki siapapun laki yang mau menikah dengan putrinya, itu hak, itu boleh. Nah kita di situ boleh apabila memang benar-benar ada si fulan itu kejelekan yang benar-benar dia belum berhenti, dia masih melakukan kejelekan tersebut. Ya, seumpama gimana si fulan itu ya, si fulan itu baik, cuma yaitu penyakitnya apa? Mudminul khamr, suka mabuk. Nanti khawatirnya istrimu anakmu nanti diajak ngoplos juga. Sudah gitu toh, gitu toh cukup. Jangan ditambahi, kelihatannya narkoba juga, terus ditakut-takuti. Kadang yang bunuh orang kalau malu, secukupnya. Sendak seneng apapun kita dengan orang ya. Kalau kita diajak musyawarah sama orang tentang orang itu, jangan dijelek-jelek, kecuali kejelekan yang sudah ada. Adapun selain itu, jangan sampai kita membuka daripada kejelekan aib orang lain. Wal i'tidar, minta maaf, dan juga menerima alasan-alasan ketika ada seseorang melakukan kesalahan. Coba kita tampung dulu, kita terima dulu apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Setelah dia menjelaskan, baru setelah itu kita maafkan. Rasulullah SAW beliau bersabda, siapa orang yang menutup kekurangan saudaranya yang muslim, Allah akan menutup aurat, kekurangan-kekurangan hamba Allah tersebut di hari kiamat. Tapi barang siapa yang dia membuka kekurangan, aib-aib saudaranya yang muslim, Allah akan membuka aib orang tersebut hatta yafdahu biha fi baitih,
Allah akan membongkar aibnya, Allah akan membuka kejelekan-kejelekan orang tersebut, bahkan sampai yang namanya orang tersebut di tengah-tengah rumah, keluarganya itu tahu semua aib-aibnya. Mungkin dilihat ini orang pendiam, tidak neko-neko, ya, tidak macem-macem, tapi ternyata di luar, seperti itu. Berjalannya waktu, Allah akan membongkar aib-aib daripada orang yang suka membuka aib orang lain. Wal mu'min yatlubul ma'adir. Orang mukmin itu yaitu mencari yang namanya udur-udur. Kenapa kamu kok gitu? Kenapa kamu kok gitu? Sedangkan orang-orang munafik, mereka hanya mencari kesalahan-kesalahan ataupun aib-aib orang lain. Mislul dzubab, seperti lalat yang dia itu menempel di sebuah tempat yang kotor. Tidak mau lalat itu nempel di parfum, tidak mau. Dia maunya nempel-nempel, ya, di dalam tempat-tempat atau wadah-wadah yang di situ kotor, bau, seneng lalat. Nah, itu ibarat orang munafik, orang yang hanya mencari kesalahan. Kalau kita, dan orang-orang yang seperti itu kejam, ya. Sampai ada perkataan seperti ini, 1000 kebaikan tidak akan membuatmu menjadi malaikat, tapi 1 kejelekan akan membuatmu menjadi setan. Itu kalau kita ngadepi orang-orang yang seperti itu, kita kurang apa baiknya gitu. Tapi kalau sudah ketemu sama orang yang suka nyari kesalahan, ya sih dilihat salahnya dong. Setan itu, setan. Baiknya kayak apapun, tapi kalau sudah kesenangannya itu mencari aib, ya, mencari kejelekan-kejelekan orang, maka itu tanda daripada orang munafik. Kayak pekerjaannya orang-orang yang mencari supaya mendapatkan kabar berita. Kabar berita itu paling laris kalau beritanya yang jelek-jelek. Itu laris, rating tertinggi. Melihat tokoh agama mengislamkan orang itu berita biasa itu. Berita biasa itu. Tapi kalau tokoh agama jual narkoba seumpama, jual narkoba untuk santrinya, beritanya sampai luar negeri, Nah, itu orang-orang munafik itu. Makanya ya, ketika seseorang itu membangun hubungan pertemanan ataupun rumah tangga, itu harus 3 yang dipunya. Yang dimiliki itu harus 3. Yang pertama apa? Saling memaafkan. Saling maafkan. Kalau gini loh ya, ketika kita memaafkan orang, ya, ini orang buat salah terus kita maafkan, itu lebih tenang daripada kita tidak maafkan. Kepikiran terus gitu. Kepikiran terus. Ketemu orang ini lagi, ya makel, ketemu lagi makel, mau makan ketemu makel, masuk kamar mandi ketemu makel. Jadi saling memaafkan, ya. Baik itu pertemanan ataupun rumah tangga, saling memaafkan. Kemudian yang kedua, ya, orang kalau ingin membangun sebuah hubungan pertemanan ataupun rumah tangga, yaitu jangan mencari masalah, itu loh. Jangan mencari masalah, menghindar dari pertengkaran. Salah satunya apa? Yaitu tadi, jangan kita hanya melihat kejelekan-kejelekan. Teman, seumpama ya, teman
ngelakuin satu kesalahan terus dibilang, "Wis kamu jangan kumpul sama aku. Kamu sudah menyakitiku. Jangan kumpul sama saya." Padahal cuma baru ngelakuin satu kesalahan. Tapi coba kita lihat kebaikan-kebaikan sahabat kita, teman-teman kita. Banyak gitu loh, banyak. Begitu juga rumah tangga, istri melakukan kesalahan, remeh sedikit-sedikit. Padahal kalau dilihat kebaikannya banyak. Ya. Wis masak, kadang mencucikan baju, kemudian merawat anak. Cuma sekali aja masak gosongnya dimarah-marahi. Sekali aja Anda menyetrika bajunya suaminya, marah-marah, istrinya disetrika. Nah itu jangan gitu. Pertemanan juga gitu, berbagi, kumpul tiap hari, saling menguatkan, terus melakukan kesalahan yang kadang itu remeh gitu, kadang remeh, terus menutup daripada kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian yang ketiga apa? Saling mendoakan, temannya didoakan, pasangannya didoakan. Karena apa? Ketika mendoakan orang lain baik, kebaikan itu akan kembali ke kita sendiri gitu. Malah kadang sesuatu yang kita dapatkan, kebahagiaan itu berkat kita pernah doakan sahabat kita yang lain. Kita tidak pernah minta ini, tahu-tahu dikasih sama Allah melewati perantara orang lain. Ya mungkin pernah kita mendoakan sahabat kita, ya keluarga kita, untuk mendapatkan hal tersebut. Istrinya didoakan, pasangannya didoakan. Jadi penting ya, menahan amarah, sabar itu penting.